Dan hari ini kami bisa menikmati hari ini juga, all of because of your grace. Thank you for this beautiful time, beautiful day. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali bisa ketemu hari ini dalam satu acara yang spesial. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturun Fear of rejection, fear of failure, fear apa lagi? Fear of losing. Jadi pecundang dalam hidup. Ada banyak ketakutan-ketakutan. What are your fears right now? Kalau kita mau bicara maju ke depan, jadi pribadi yang resilient, jadi pribadi yang bisa punya breakthrough gitu ya. Kalau resilient itu kan ketika ketemu tantangan dia bisa balik lagi gitu ya. Breakthrough itu bisa tembus. Apa yang mesti kita perhatikan? setiap jalanku, memuliakan namamu. Umat Allah yang terkasih, dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama-sama berhimpun dan bersyukur kepada Tuhan. Kasih-Nya melimpah dalam hidup kita. Marilah bersama kita mengagungkan nama-Nya. Padukan suaramu
Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, ibadah pada pagi hari ini mengangkat tema pergumulan manusia mengusik belas kasih Allah. Melalui ibadah ini kita bersama-sama diajak untuk terus menjadi pribadi yang bertumbuh dengan memiliki cara pandang Yesus dalam melihat pergumulan yang terjadi, serta berkomitmen untuk selalu mengandalkan Yesus dalam hidup dan bergantung sepenuhnya pada kuasa-Nya. Marilah kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan. Saat ini ya Tuhan, kami datang mengakui dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari bahwa dalam pergumulan kami tidak mampu melihat kuasa-Mu bekerja. Kami mengakui bahwa kuasa-Mu tak lagi kami sadari dalam hidup kami. Kami mengakui jika kami sering ingkar saat kami menerima berkat dan belas kasih-Mu. Dengarkanlah seru doa kami, ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
bagi kita yang datang dengan kerendahan hati, memohon pengampunan kepada Tuhan, kepadanya diberikan pengampunan dan berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai yang ke-19 demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama menyatu di dalam doa untuk memohon pimpinan Roh Kudus di dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan baru yang kami boleh miliki untuk kembali bergantung, berserah dan mengandalkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang semakin hari semakin menantang dan semakin hari semakin kompleks. Ya Tuhan, biarlah kesediaan hati kami untuk mendengar firman-Mu Engkau pandang, dan biarlah Roh Kudus-Mu boleh memimpin dan menuntun kami, agar kami boleh melihat kebenaran yang sejati, kebenaran yang hidup, kebenaran yang patut kami hidupi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami menjadi pendengar firman-Mu yang baik, tetapi sekaligus juga menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah kami memiliki hati seorang hamba yang taat dan setia dengan setiap perkataan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan yang ke-21. Matius 14 ayat 13 hingga yang ke-21 demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka, orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan, maka berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengarkan tadi dengan didasari tema pergumulan manusia mengusik belas kasih Allah.
Namun sebelumnya, saya mengajak untuk kita semua menyaksikan sebuah film yang berjudul Bekal Seorang Bocah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan yang bersama-sama kita gumulkan pada pagi hari ini, kita mendapatkan beberapa pelajaran penting bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus peduli dengan pergumulan kita, termasuk kebutuhan-kebutuhan kita yang sifatnya adalah kebutuhan jasmani. Kita dapat melihatnya di dalam ayat yang ke-15 dan 16 yang mengatakan demikian. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Sekali lagi, Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita bisa melihat bahwa di dalam Alkitab menyimpan begitu banyak kisah-kisah kepedulian Tuhan Yesus kepada umat manusia. Pada gambar ini, Bapak Ibu saudara bisa melihat bagaimana kisah kepedulian Yesus pada para murid yang pada waktu itu sedang sangat ketakutan menghadapi badai. Ia bersabda, diam dan tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sehingga orang-orang yang ketakutan itu kemudian diberikan kedamaian atau keteduhan. Di dalam kisah yang lain, Tuhan Yesus menampakkan kepeduliannya, yaitu ketika keluarga pengantin di Kana kekurangan atau kehabisan anggur. Maka mereka yang berkekurangan ini kemudian dicukupkan. Dalam kisah yang lain, Tuhan pernah peduli ketika mertua Petrus sakit keras, maka yang sakit mendapatkan kesembuhan. Tuhan Yesus juga pernah menunjukkan kepeduliannya ketika janda di Nain berduka karena kematian anaknya. Dalam kisah ini, kita bisa melihat bahwa kepedulian Yesus itu membuat mereka yang berduka ini dihiburkan. Dan mereka yang mati dibangkitkan. Tuhan Yesus juga pernah menunjukkan kepeduliannya ketika Yairus berduka karena kematian anaknya. Dan dalam kisah ini, mereka yang berduka dihiburkan dan yang mati dibangkitkan. Tuhan Yesus juga pernah menunjukkan kepeduliannya di dalam kisah yang lain, yaitu ketika Marta dan Maria sedang berduka karena kematian Lazarus. Dan dalam kisah ini, mereka yang berduka dihiburkan, dan mereka yang mati dibangkitkan. Bapak saudara, Tuhan Yesus juga pernah menunjukkan kepedulian dengan penderitaan orang yang buta sejak lahirnya. Dan ia yang buta kemudian dijelitkan. Tuhan Yesus adalah sosok yang juga pernah menunjukkan kepeduliannya dengan Zakius yang kesepian dan membutuhkan keselamatan.
Dan dalam kisah itu ditunjukkan bahwa yang kesepian ini ditemani, yang membutuhkan keselamatan itu diberi anugerah. Dan Tuhan Yesus juga pernah peduli dengan Petrus yang mau tenggelam. Itu artinya yang sedang dalam masalah mendapatkan dan diberi pertolongan. Tuhan Yesus juga pernah menunjukkan kepeduliannya dengan orang yang dirasuki oleh roh jahat. Dan yang dirasuki roh jahat itu kemudian dibebaskan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, Tuhan Yesus juga peduli dengan lebih dari 5.000 orang yang pada waktu itu sedang kelaparan. Dan yang kelaparan ini diberi makan. Bapak Ibu saudara, begitu besar kepedulian Tuhan Yesus kepada kehidupan kita yang berada di tengah pergumulan, persoalan, permasalahan yang begitu berat dan kompleks. Tetapi inikah seringkali yang menjadi sikap kita. Ketika hidup kita terhimpit oleh berbagai pergumulan. Masalah anak, pekerjaan, pernikahan, kesehatan, atau mungkin tagihan-tagihan dan biaya-biaya yang dikeluarkan setiap bulannya bagi kehidupan kita. Seringkali kita begitu tidak berpengharapan, begitu murung, begitu galau, dan seperti seakan-akan seperti orang yang tidak punya Allah. Sehingga orang di sekitar kita pun menyaksikan kita yang bergumul dalam pergumulan ini begitu khawatir. Seperti orang yang tidak punya Allah. Bapak-Ibu saudara yang terkasih, maka firman Tuhan hari ini hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk mengingatkan kita betapa Tuhan Yesus itu peduli dengan pergumulan kita, termasuk kebutuhan jasmani sekalipun. Lalu pertanyaannya, bagi refleksi kita adalah, jika Tuhan Yesus peduli dengan pergumulan kita, apalagi yang kita takutkan? Apalagi yang kita khawatirkan atau cemaskan? Kepedulian Tuhan Yesus adalah karena hatinya itu digerakkan oleh belas kasihan. Adalah suatu hal yang bisa kita pelajari dari apa yang kita bersama-sama renungkan hari ini. Di ayat yang ke-14, dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, Bapak Ibu saya yang terkasih, di dalam berbagai pelayanannya Alkitab mencatat bahwa kepedulian Tuhan Yesus itu digerakkan oleh belas kasihannya. Belas kasihan Tuhan, kalau kita saksikan di dalam Injil Matius, ada begitu banyak. Contohnya, di dalam Matius 9 ayat 36 ini, di situ dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepadanya, kepada mereka. Dan juga di dalam Matius 14 ayat 14 dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di dalam kisah yang bersama-sama kita baca. Lalu di Matius 15 ayat 32 juga dikatakan dalam kisah itu, hatiku tergerak oleh belas kasihan.
Dan juga di dalam Matius 20 ayat 34 dalam kisah penyembuhan ini dikatakan bahwa itu terjadi oleh karena tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, maka ia menjamah mata mereka dan seketika pun ia melihat. Bapak saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari kata belas kasihan, di dalam bahasa aslinya adalah spagnisomai, yang artinya adalah compassion atau belas kasihan, feel sympathy, merasa simpati, to pity atau sayang. Adalah satu perasaan yang seperti hati kita ini sedang diadu-adu, sehingga membuat kita gelisah, membuat kita tidak nyaman ketika kita melihat kondisi orang lain yang memprihatinkan. Ketika kita melihat orang lain di tengah pergumulan, kesusahan, kedukaan, maupun di tengah kondisi-kondisi yang memprihatinkan dan menyedihkan, membuat kita gelisah, membuat kita tidak nyaman, dan isi hati kita seperti diaduk-aduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali menyaksikan sebuah film yang berjudul Digerakkan oleh Belas Kasihan ini.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Setelah kita menyaksikan film tadi, mari kita bersama-sama berefleksi, apa Bapak Ibu Saudara yang selama ini menggerakkan kita melayani? Apa yang selama ini menggerakkan kita berbuat baik atau peduli dengan sesama? Apakah itu aktualisasi diri?
Apakah kita merasa itu sebagai hobi, sebagai pengisi waktu kita, atau karena kita didorong oleh perasaan sungkan, perasaan tidak enak? Atau memang kita melakukannya karena sungguh-sungguh tergerak oleh belas kasihan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pergumulan-pergumulan manusia yang dialami di dalam kehidupannya benar-benar telah mengusik belas kasihan Allah. Sehingga Tuhan Yesus mau peduli dengan pergumulan kita, termasuk kebutuhan jasmani sekali. Dan kita tahu bahwa kepedulian Tuhan Yesus itu karena semata-mata hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Jika Allah telah sedemikian rupa peduli dengan pergumulan-pergumulan kita sebagai manusia yang mengusik belas kasih-Nya dan memberikan kita jalan keluar, memberikan kita berkat, memberikan kita pertolongan. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah, sejauh mana pergumulan orang-orang di sekitar kita mengusik ketenangan hati kita, mengaduk-aduk hati kita, membuat kita tidak tenang, membuat kita tidak nyaman, sampai kita menunjukkan belas kasih Allah kepada mereka. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, di masa kini, dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, penuh dengan belas kasihan. Kasihanilah kami dengan belas kasih-Mu di tengah-tengah kondisi dan situasi yang saat ini bersama-sama kami gumul. Pandemi COVID-19 ini menjadi suatu tantangan di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Kami berseru kepada Tuhan bagi semua orang yang saat ini terdampak oleh pandemi COVID-19. Khususnya di tengah-tengah jemaat-Mu Persekutuan Tubuh Kristus GKI Pakuan ini. Kiranya Tuhan Engkau mengulurkan tangan yang penuh dengan belas kasih untuk boleh melawat dan merawat umat-Mu yang tengah bergumul ini. Kiranya Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Kiranya Tuhan memelihara hari-hari hidup kami. Kami juga berdoa bagi pemerintah, para medis, jajaran pemerintahan yang saat ini berupaya dan berusaha untuk penanganan COVID-19. Baik mereka yang bekerja di rumah sakit mencanangkan vaksinasi, maupun mereka yang saat ini bekerja keras di lapangan dalam pengendalian COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan hikmat, kesetiaan, ketaatan,
dan belas kasihan di dalam hati mereka, untuk boleh melakukan tugas-tugas mereka dengan baik sesuai dengan belas kasih. Kami mau menyerahkan segala upaya dan usaha penanggulangan COVID-19 ini agar bisa berhasil guna, bermanfaat, dan efektif bagi penanganan COVID-19 di tengah-tengah rakyat bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara kami saat ini yang ada di tengah pergumulan yang mungkin tak terungkapkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mendengar apa yang menjadi isi hati mereka. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa dan permohonan mereka sesuai dengan kemurahan dan belas kasih. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sebagai nats pengantar persembahan hari ini diambil dari kitab 1 Tawarikh 29 ayatnya ke-17a yang berbunyi, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus hati. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Marilah jemaat yang terkasih, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita membawa persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening yang pada layar. Sebagai pengiring persembahan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Dengan bangkit berdiri, marilah kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan dan selalu berterima kasih atas kasih-Mu tak hentinya kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu Bapa, kami adalah manusia yang lemah, butuh tuntunan, butuh pegangan agar kami bisa kuat menjalani hidup kami sehari-hari. Tuhan, walaupun bagaimana keadaan pada saat ini, kami tetap mendapatkan firman-Mu Tuhan.
dan firman-Mu itu menjadi pedoman dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, di dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami tidak lupa mengumpulkan persembahan kami yang tidak sebesar apa yang telah kami terima daripada-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan agar layak di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Begitu juga saudara-saudara kami yang belum bisa memberikan persembahan. Tuhan tetap memberikan berkat kepada mereka Tuhan. Begitu juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini agar dapat digunakan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Dan hari ini kami bisa menikmati hari ini juga all of because of your grace. Thank you for this beautiful time, beautiful day. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali bisa ketemu hari ini dalam satu acara yang spesial. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun Fear of rejection, fear of failure, fear apa lagi? Fear of losing. Jadi pecundang dalam hidup. Ada banyak ketakutan-ketakutan. What are your fears right now? Kalau kita mau bicara maju ke depan, jadi pribadi yang resilient, jadi pribadi yang bisa punya breakthrough gitu ya. Kalau resilient itu kan ketika ketemu tantangan dia bisa balik lagi gitu ya. Breakthrough itu bisa tembus. Apa yang mesti kita perhatikan?